Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Tapi sebelumnya saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari 1 Tawari 29 ayat 12 sampai 13. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengkokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Kita akan naikkan pujian, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu
kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini, malam yang indah yang terus Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah doa kami. Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus memberkati. Walaupun kami mengikuti masih di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh bersyukur, boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Karena Tuhan telah mati, menebus dosa kita, menyembuhkan dan menyucikan kita, dan Dia telah bangkit. Kita akan pujikan sebab Dia hidup. Aku datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian ini. Penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku
Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan belajar firman Tuhan bersama sebelum kita masuk dalam doa. Firman Tuhan pada malam ini untuk mendasari doa kita diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop firman Tuhan adalah persaudaraan yang rukun, ya. Semua orang mendambakan kerukunan, semua orang merindukan kerukunan di dalam berbangsa, di dalam bernegara kita juga merindukan kerukunan karena bangsa kita berbeda-beda suku, ras, dan agama, sehingga kita harus ya saling menghargai, hidup rukun bersama, ya. Di dalam lingkungan di mana kami tinggal juga merindukan kerukunan, di dalam keluarga kita juga merindukan kerukunan, ya. Dan di dalam rumah tangga, di dalam komunitas maupun di dalam gereja kita pun juga merindukan kerukunan, karena di sini di ayat 1 dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya, di sini alangkah baiknya dan indah, baik dan indah. Kalau kita hidup rukun itu yang pasti menjadi baik dan menjadi indah. Ada oknum satu yang tidak suka kerukunan, yaitu iblis. Karena dari semula ya dia yang membuat orang jatuh di dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena perbuatan iblis, ya. Orang yang pertama Adam dan Hawa itu karena iblis, ya. Mereka mengganggu, ya. Iblis mengganggu dengan segala cara orang yang mendekat kepada Tuhan, ya. Iblis pun juga mendekat kepada kita, ya. Ingin mencari celah, ya. Bagaimana caranya untuk menjatuhkan orang, menjatuhkan manusia jatuh dalam dosa seperti Adam dan Hawa karena diberdaya oleh iblis sehingga jatuh di dalam dosa. Setelah jatuh di dalam dosa, dia saling menyalahkan, ya. Tuhan bertemu dengan Adam, dia menanyakan, apakah kamu makan, ya, buah yang dilarang itu, ya. Di dalam Kejadian 3 ya, ayat 6 itu saling menyalahkan. Ayat 12 saudara, ya, kita akan buka saja. Kejadian 3 ayat 12 dikatakan manusia itu menjawab, ya, pada waktu Tuhan menanya, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan, ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau lakukan, apa yang aku perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, ya, maka aku makan. Saudara, dari awalnya manusia pertama jatuh dalam dosa karena perbuatan iblis. Pada awal pertama manusia bertengkar karena iblis, saling menuduh, ya. Dari pihak Adam menuduh perempuan, dari perempuan menuduh si ular, sehingga itulah
iblis itu simbol dari kekacauan. Ya. Orang yang senang hidup tenang, ya. Tetapi kalau ada si iblis menjadi tidak tenang. Ya. Padahal Tuhan itu mengatakan, ya, berfirman, ya, orang yang hidup rukun, itu dikatakan baik dan indah. Ya. Bahkan Tuhan berfirman di dalam dalam Alkitab dikatakan, ya, Tuhan mengatakan, ya, bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Ya. Jadi di Pengkhotbah 3 ayat 11, ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara, sebetulnya kalau semua manusia hidup rukun, menjadi indah dan menjadi baik. Menjadi baik dan menjadi indah. Itu yang dirindukan seluruh manusia. Di dalam lingkungan, di dalam keluarga kita pun juga, kalau kita saling menghargai, saling hormati di antara suami istri, di antara anak dan orang tua, maka ada kerukunan di dalam keluarga, hingga di sanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Karena saudara, pertengkaran atau perselisihan itu bisa menghambat berkat dari Tuhan. Tapi kalau kita hidup rukun, ya, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan bagi kita semua. Yang namanya hidup rukun di dalam Yesaya 65 ayat 25 dikatakan demikian. Serigala dan anak domba akan bersama makan rumput, ya. Akan bersama-sama makan rumput. Padahal kalau serigala itu sungguh-sungguh musuhnya gembala. Sebab domba-domba itu sering ditangkap serigala. Ya. Tetapi di sini di dalam Yesaya 65 ayat 25, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak akan ada yang berbuat jahat dan berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Itu firman Tuhan. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, ya, orang yang hidup di dalam Tuhan, ya, Tuhan berkenan kepada kita semua. Tuhan memberkati kita semua, ya. Jadi bagi Tuhan tidak yang mustahil. Kalau kita hidup rukun, ya, yang namanya serigala dan domba makan rumput bersama-sama, itu menggambarkan keindahan kerukunan di dalam kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Tuhan mengatakan demikian, ya, sehingga tidak ada yang berbuat jahat, tidak ada yang berbuat busuk di segenap gunungku yang kudus. Genap gunung kudus yang kudus, di mana kita di dalam Tuhan, hidup kita damai, sejahtera. Kita tidak ada permusuhan, ya. Kita hidup rukun bersama. Di sana berkat-berkat Tuhan akan diperintahkan kepada orang yang hidup rukun. Itu menggambarkan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau yang percaya kepada Tuhan karena hidupnya mengikuti atau meneladani firman Tuhan, sehingga tidak ada, ya, perpecahan, tidak ada permusuhan kalau orang hidup di dalam Tuhan. Itu yang perlu kita renungkan firman Tuhan pada malam ini. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam doa, hingga sungguh-sungguh firman Tuhan membekali, memotivasi kita untuk kita dapat bersama-sama masuk dalam doa, hingga doa-doa kita mendapatkan jawaban yang dari Tuhan. Ya, firman Tuhan kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami pada malam ini. Kami telah merenungkan firman-Mu. Sebelum kami masuk dalam doa, sehingga firman-Mu yang telah kami dengarkan mendapat memotivasi untuk kami lebih lagi di dalam Tuhan. Ajarkan kami terus hidup rukun, sehingga
berkat-berkat-Mu tercurah atas kami, doa-doa kami didengar, dijawab oleh Tuhan lebih sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan naikkan pujian Tuhan selalu menolongku.